Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sediasa Belajar Jadi Guru dalam celotehan. Sebelum guru mengajar di depan kelas sudah seharusnya mempersiapkan diri dengan model atau strategi ataupun metode pembelajaran yang akan diterapkan di kelas sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Sebab dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan mindful. Yang perlu diperhatikan, menyenangkan tidak harus lucu-lucuan. Nah, celoteh kita hari ini kita akan membahas berita dari kompas.id tentang guru badut. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Kompas.id, guru badut, hal yang menyedihkan ketika keceriaan dalam konten pembelajaran adalah reka adegan demi tuntutan administrasi. Guru badut adalah kisah nyata seorang guru sekolah menengah atas di Semarang, Jawa Tengah yang nyambi sebagai pengusaha hiburan tawa. Profesi badut dijalankan setelah selesai mengajar, namun kini situasi berbalik. Selama mengajar, guru dituntut menjadi badut. Semua ini bermula dari asumsi bahwa pembelajaran harus menyenangkan. Terlebih lagi, selama kebijakan Merdeka Belajar, ada tuntutan tidak tertulis tetapi masif agar para guru juga membagikan pembelajaran mereka yang menyenangkan itu kepada publik di luar kelas. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Alhasil kini mudah menemukan konten media sosial, TikTok, YouTube, dan Instagram yang dibuat para guru dengan pesan utama bahwa Merdeka Belajar sangat menyenangkan saat dicoba dalam pembelajaran. Persoalannya, praktik ini menjadi tuntutan dalam ekosistem Merdeka Belajar, terutama ketika diluncurkan platform Merdeka Belajar dalam kurung PMM. Pada platform tersebut, guru terus diminta agar membuat konten keunggulan Merdeka Belajar. Sering kita temukan guru-guru berjoget depan kamera, depan kelas, di ruang guru, bahkan meminta sesama guru untuk menari bersama dengan hashtag Merdeka Belajar. Padahal hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan praktek mengajar. Dengan demikian, guru badut akhirnya menjadi fenomena nasional. Pada era Merdeka Belajar, para guru menari dan menyanyi di kanal Instagram dan TikTok untuk menghibur murid-muridnya agar memperhatikan pembelajaran lebih menyenangkan. Pada era Merdeka Belajar, guru menari dan menyanyi di kanal Instagram dan TikTok untuk menghibur murid-muridnya agar memperlihatkan pembelajaran lebih menyenangkan. Secara teknis, ini bukanlah praktik pembelajaran sebab ketika para guru membuat konten yang memamerkan pembelajaran mereka, sebenarnya mereka sedang berkomunikasi dengan publik luas. Persoalannya, PMM menuntut para guru untuk merekam pembelajaran mereka dengan label aksi nyata. Secara definitif, aksi nyata adalah beragam pembuktian yang biasanya berbentuk dokumen, gambar, bahan tayang, dan video untuk menunjukkan guru telah berhasil membuat kelasnya menyenangkan. Setiap aksi nyata harus berhubungan dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Tuntutan administrasi dengan jargon aksi nyata itu memiliki makna negatif bahwa selama ini para guru dianggap belum membuktikan bahwa pengajaran mereka sepanjang karir sebelumnya itu cukup nyata. Kementerian bahkan mencetak kalender Merdeka Belajar untuk memberikan peringatan pada hari apa saja para guru bisa mengirimkan aksi nyata. Badut sedih. Namun, apakah video pembelajaran yang diunggah para guru sebagai aksi nyata benar-benar mempresentasikan peranan mereka yang ceria?
Guru yang mengajar dengan profesional tentu harus menguasai materi ajar bidang mereka. Guru seperti ini lebih sibuk mempersiapkan pembelajaran, menggunakan metode dan model yang cocok, serta melakukan asesmen dengan harapan ada kenaikan tingkat pemahaman siswa dari sebelumnya dan sesudah belajar. Setelah pembelajaran, para guru yang profesional ini melakukan evaluasi dan refleksi atas pembelajaran, menentukan tingkat ketercapaian dan melakukan tindak lanjut pada pertemuan berikutnya. Rangkaian pekerjaan guru seperti ini adalah tugas serius dan mulia sebab penilaiannya bisa menentukan arah pembelajaran bagi setiap peserta didik, alih-alih menentukan cita-cita peserta didiknya di masa depan. Oleh sebab itu, tugas guru bukan hanya menerangkan materi secara tatap muka. Mereka perlu mempersiapkan pembelajaran dengan serius dan mempersiapkan model asesmen paling cocok untuk mengukur ketercapaian siswa. Tentu saja, dengan tugas-tugas yang penting semacam itu, beban mereka akan bertambah jika dituntut membuat konten iklan Merdeka Belajar. Hal itu merupakan dua pekerjaan yang berbeda dan masing-masing menyita waktu. Dengan situasi semacam ini, Merdeka Belajar malah menekan tuntutan pada guru untuk mendokumentasikan pembelajaran melalui unggahan PMM. Padahal, proses dokumentasi pembelajaran ini melibatkan mekanisme yang berbeda dari proses belajar. Pertama, dalam membuat konten pembelajaran yang harus dikaitkan dengan Merdeka Belajar, ada unsur perencanaan perekaman, serta editing konten yang membutuhkan kapasitas kompetensi tertentu serta fasilitas memadai. Semakin rendah daya dukung fasilitas sekolah dan sumber daya pribadi seperti kapasitas gawai, laptop, dan aplikasi penunjang, maka semakin sulit para guru memproduksi konten aksi nyata yang baik. Padahal itu bukan tugas utama guru. Dalam situasi ini, banyak para guru yang bermutasi menjadi guru kreator konten. Tidak sedikit di antara mereka sibuk merekam dan akhirnya meninggalkan kelas. Sebab dua pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan secara bersamaan. Secara konseptual, praktek pembuatan video aksi nyata mengandung unsur drama, seperti meminta siswa untuk tepuk tangan, mereka adegan mimik terpukau dengan perangkat ajar guru, dan kepura-puraan lainnya. Terus berulang agar video pembelajaran sempurna di depan kamera. Dengan demikian, setiap guru membuat video aksi nyata, ruang kelas yang seharusnya menjadi ruang belajar menjadi ruang reka adegan. Para siswa ikut dalam kepura-puraan, alih-alih seharusnya mereka mendapatkan pengajaran. Para siswa sendiri akan berperilaku berbeda jika mengetahui pembelajaran saat itu direkam. Mereka juga tidak ingin dalam perekaman gurunya terlihat tidak menyenangkan. Ruang belajar berubah menjadi ruang kepalsuan kolektif guru dan siswa. Baik guru maupun siswa sama-sama berperilaku dramatis. Pada akhirnya, praktek ini bertujuan menunjukkan kepada publik bahwa pembelajaran mereka dengan label Merdeka Belajar berlangsung sukses dan menyenangkan. Padahal, menunjukkan bahwa sebuah program kebijakan pendidikan berhasil atau tidak bukanlah tugas utama guru. Jika kita meneropong masa lalu, kemampuan guru berbicara di depan publik adalah nostalgia pada masa era Orde Baru. Rahmat Hidayat 2011 menulis bahwa kemampuan berbicara di depan publik membuat guru dijadikan juru kampanye untuk kemenangan Golkar pada era Orde Baru. Tugas guru bergeser menjadi afiliator pemerintah. Bukan kebetulan bahwa para guru kreator konten beberapa waktu lalu diundang ke Ibu Kota Nusantara IKN untuk mempromosikan Ibu Kota Baru. Kemampuan berbicara di depan publik secara luring pada masa Orba kini bertransformasi menjadi kemampuan membuat konten di depan publik digital secara daring. Ini tentu saja menjauhkan guru dari tugas utama mereka. Tugas untuk menjadi agensi proses penyadaran dan pembelajaran.
Yang terjadi, guru malah menjadi agen siar selebrasi kebijakan pemerintah. Hal yang menyedihkan, Merdeka Belajar menggunakan konten aksi nyata sebagai bukti bahwa program ini telah berhasil hanya berdasarkan video kepalsuan yang dikumpulkan oleh platform pendidikan dalam kurung PMM. Di balik layar, para guru seperti badut sedih. Mereka menampilkan tawa dan keceriaan di depan kamera, sementara di balik kostum ada kenyataan pahit aksi nyata. Tidak sedikit para guru ini melibatkan sanak saudara, istri, dan suami mereka untuk membantu mengedit video pembelajaran dan begadang semalaman untuk mengunggah video ke PMM. Hal ini membuktikan bahwa dari sisi kebijakan Merdeka Belajar lebih menuntut para guru membuktikan pembelajarannya daripada pembelajaran itu sendiri. Secara teoritis inilah yang disebut evidence-based learning yang menitik beratkan pada laporan pembelajaran daripada proses yang lebih nyata dari aksi nyata yang tidak nyata. Laporan pembelajaran ini dipoles menjadi konten iklan kebijakan pendidikan sebab guru dituntut menggunakan hashtag Merdeka Belajar saat diterbitkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kebalikan dari semangat Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan, guru kini malah menjadi pelaku orkestrasi kebijakan pendidikan. Para guru terjebak dalam labirin dunia simulasi yang terus dituntut oleh platform pendidikan dalam kurung PMM. Mereka tidak merdeka sebab keceriaan dalam konten pembelajaran adalah tuntutan administrasi. Waktu mengajar habis disita oleh proses pembuatan konten. Mudah menyatakan bahwa rendahnya literasi dan matematika siswa kita yang baru-baru ini disebabkan oleh tidak efektifnya pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Wajar jika di kemudian viral siswa SMP yang tidak bisa membaca dan siswa SMA yang tidak bisa membedakan nama kota dan nama negara. Mungkin itu salah gurunya karena gurunya sibuk menjadi badut. Nah demikian sahabat pembelajar, celotehan kita hari ini membahas tentang guru badut yang ditulis oleh Imam Sanatul Khairi, guru, Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G dan Wasekjen Hisminu. Baiklah sahabat pembelajar, demikian celoteh kita hari ini. Semoga celoteh kita hari ini ada manfaatnya. Terima kasih.